Smart, obrolan menarik jaksa menjawab sebagai sahabat masyarakat. Bersama dua host Esther dan saya Tasya. Oke, kali ini kita ada di bulan April, di tanggal 3 April 2024. Nah, saat ini kita kedatangan di tentang Bapak Kajati Papua Barat, Bapak Dr. Hardy Siregar SHMU, dan kedatangan tamu spesial Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. Ferry Wibisono SHMHCM. Halo, makasih. Selamat datang di Bumi Kasuari, Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik, terima kasih. Senang kemari. Topik kita apa sih hari ini? Iya Bapak, topik kita di hari ini mengenai peran JPM yang ada di wilayah hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya. Oke. Baik Bapak, terkait topik kita kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan pertama kepada Bapak Jamdatun. Oh, siap. Di sini wilayah hukumnya terdiri dari dua provinsi Bapak. Oke. Provinsi Papua Barat dan yang termuda yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai provinsi ke-38 di Iya. wilayah hukum NKRI. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya peran JPN, Jaksa Pengacara Negara di dua provinsi ini seperti apa? Baik, makasih atas pertanyaannya para pemirsa sekalian. Jaksa Pengacara Negara, jadi sebenarnya, begini kan? Oke. Jadi Jaksa Pengacara Negara bukan hanya ada di Indonesia. Di banyak negara maju semua ada jaksa pengacara negara. Di Amerika di sana ada Civil Division dari Attorney General Office. Di Singapura ada, di Australia ada. Jadi memang jaksa pengacara negara itu perannya di semua negara ada, ya. Yang khas di rata-rata jaksa pengacara negara dalam peran di berbagai negara mereka itu mewakili kepentingan negara. Kalau mau mengajukan gugatan terkait dengan kontrak negara, mereka yang turun. Kalau mewakili negara pada saat digugat, mereka yang turun. Di beberapa negara, Singapura, kalau mereka mau, negara itu mau bikin perubahan peraturan, kalau di Singapura itu pintunya di kantor pengacara negara tadi. Cuman kalau di Indonesia agak berbeda. Di Indonesia perannya lebih banyak di samping membela kepentingan negara, tetapi di Indonesia yang agak khas adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Ya. Kemudian membantu pemerintahan maupun badan usaha milik negara atau daerah untuk supaya tidak terjadi risiko hukum. Jadi membantu mereka mengambil langkah-langkah bisnisnya, membantu pemerintah dalam menyusun kebijakannya supaya tidak ada risiko hukum. Nah, ke masyarakat juga ada, yaitu pemberian konsultasi hukum gratis. Masyarakat bisa bertanya apa saja, sehingga kemudian masyarakat tidak perlu harus mengeluarkan dana untuk membayar lawyer, padahal masalahnya dia bisa konsultasikan. Konsultasi hukum gratis bisa mereka datang sendiri di semua kantor kejaksaan negeri. Di situ ada pos layanan hukum gratis. Mau pakai aplikasi, di situ ada aplikasi Halo JPN. Mereka bisa bertanya apa saja masalah hukum apa saja. Itu beda dan peran jaksa pengacara negara secara umum dibandingkan dengan berbagai negara. Kira-kira gitu, Esther. Kemudian menurut penilaian Bapak, pendapat Bapak sendiri terkait pelayanan hukum yang ada di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya ini, apakah masyarakat yang ada di sini sudah banyak tahu Pak tentang pelayanan hukum dari JPN ini sendiri Pak? Menurut saya perlu disebarluaskan. Ternyata
tentang peran bahwa masyarakat bisa bertanya masalah hukum apa saja kepada jaksa, itu bukan hanya di wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, tetapi saya dari berbagai wilayah termasuk kepada beberapa Pemda, kepada mereka ternyata tidak mendapatkan informasi semuanya tentang bahwa jaksa bisa memberikan layanan gratis kepada semua, ya. Untuk itulah maka kegiatan penerangan hukum, sosialisasi, penyebarluasan informasi ini itu sangat diperlukan agar masyarakat itu tahu, sehingga kemudian tidak harus mengeluarkan biaya. Mereka bisa pakai Halo JPN, bisa datang ke Kejaksaan Negeri. Jadi podcast yang dibuat oleh Kejati Papua Barat, Kejari-Kejari ini, Om Jaksmart ini penting sekali untuk menyebarluaskan bahwa kejaksaan, jaksa pengacara negara itu fungsinya hanya pelayanan kepada mereka, dan kemudian semuanya mereka minta layanan akan dijawab secara cepat dan semuanya tanpa biaya. Kira-kira gitu, Ether. Luar biasa sekali ya, karena Betul, memang jadi pelayanan kepada masyarakat akan difokuskan ya. Dan selain itu juga supaya masyarakat lebih banyak tahu dan lebih banyak mengenal tentang hukum itu sendiri. Iya, berbicara mengenai pelayanan hukum, saya mau bertanya mengenai pendapat Pak Kajati. Bapak, menurut pendapat Bapak, bagaimana kinerja jaksa pengacara negara, apalagi melihat sumber daya jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Papua Barat sendiri ini memiliki personil yang terbatas, Pak? Nah, baik, saya kira pertanyaan ini sangat luar biasa karena to the point dan real, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kinerja dari bidang datun di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang pertama tentu kami punya prinsip konsistensi. Konsistensi dalam hal apa? Dalam hal menyebarluaskan bagaimana peran fungsi datun itu untuk dipahami masyarakat dan dijadikan sebagai sarana bagi mereka, bagi pihak-pihak terkait untuk dijadikan sebagai kemitraan. Kita tahu bahwa tugas fungsi datun itu ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, ini terus kita lakukan secara konsisten. Secara konsisten dalam arti apa? Bahwa kita taat ajas terhadap pelayanan datun yang tanpa biaya. Jadi boleh dicek misalnya bagaimana kita melayani pemerintah daerah, bagaimana kita melayani BUMN, ya, BUMD di tanah ini, bahwa kita konsisten dengan itu. Sehingga dengan ada konsistensi ini maka pihak-pihak terkait akan terus kita tingkatkan trustinya, ya, tingkat kepercayaannya kepada kita untuk digunakan jasa jaksa pengacara negaranya dalam memainkan tugas fungsi peran yang tadi. Nah, yang kedua, memang harus dipahami bahwa sumber daya manusia kita sangat sedikit, ya. Kalau boleh dibilang untuk setanah Papua Barat Daya, ya mungkin tidak lebih dari 20 orang jaksa pengacara negara. Tapi ingat yang pertama bahwa ANN on the bar, jaksa itu adalah satu. Kita tidak pernah akan berhenti pada persoalan-persoalan kekurangan sumber daya, tetapi itu akan kita jadikan sebagai kekuatan. Tantangan itu akan kita jadikan sebagai kekuatan karena kami melakukan skala-skala prioritas yang harus kami tangani dengan prinsip-prinsip yang pertama tadi. Jadi kalaupun kita punya sumber daya manusia yang sangat terbatas, nah tetapi ini betul-betul handal. Nah, ini yang terus kita lakukan pembinaan, dinamika kelompok kita hidupkan, dan terus terang ada hasil yang sangat baik, sangat positif, bahwa di tahun 2023 saja kita menerima banyak penghargaan dari berbagai pihak. Dan
Karena kenapa? Karena kita memenangkan perkara itu, ya. Kita memenangkan perkara dengan prinsip-prinsip yang tadi, ya. Jadi ada profesionalitas kita di situ, tidak harus dikutip biaya walaupun itu dari pemerintah daerah. Tapi kita kita memberikan perbantuan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka menggunakan jasa kita. Nah, tentu konteksnya apa? Bahwa ini adalah dalam rangka pembangunan Papua Barat yang semakin baik. Jadi peran jaksa pengacara negara dalam konteks memberikan supporting kepada pembangunan Papua Barat yang semakin baik, maka ini terus kita gelorakan. Dan mudah-mudahan saya selalu sampaikan, saya selalu semangati kepada para jaksa pengacara negara, ingat bahwa Anda luar biasa, ya, sebagai jaksa pengacara negara yang barangkali tidak dimiliki, identitas ini tidak dimiliki jaksa lain, ya. Tapi dia sebagai jaksa, tapi ada jaksa pengacara negaranya, ini kan luar biasa. Nah, berarti dia akan lebih mumpuni lah terkait soal hukum-hukum keperdataan, selain hukum-hukum pidana dan hukum lainnya. Nah, jadi kalau pertanyaan Mbak tadi soal bagaimana tanggapan kita, bahwa kita akan terus, ya, memberikan kontribusi terbaik dengan segala keterbatasan, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai masalah, tapi kita anggap itu sebagai keunggulan, tantangan, ya. Tapi kita harus terus bangkit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah. Saya kira begitu. Wah, ternyata jasa pengacara negara kita luar biasa sekali, ya. Saya kembali ke Pak Jamdatun terkait yang disampaikan tadi mengenai peran JPN. Dan baik dari Pak Jamdatun maupun yang disinggung juga oleh Pak Kajati. Bagaimana konsep dan aplikasi Jamdatun yang dalam membumikan tugas dan peran Datun itu sendiri? Oke, terima kasih. Dari saya perjelas, saya breakdown lebih apa saja yang bisa dimanfaatkan layanan ini. Oke. Yang pertama, di samping masyarakat siapa saja boleh bertanya masalah hukum secara gratis, melalui aplikasi mungkin lebih mudah sebagaimana disampaikan Pak Kajati, maka kemudian melalui aplikasi Halo JPN, maka kemudian mereka lebih bebas dan mereka tidak bisa dilakukan dari rumah, dari sekolah, dari mana-mana, bisa langsung melalui aplikasi Halo JPN. Itu tinggal di download di HP-nya masing-masing, dan kemudian tidak lama nanti apapun yang ditanyakan dijawab, ya. Di situ ada kelompok permasalahan yang kemudian sering kali ditanyakan. Sebagai ilustrasi buat buat masyarakat yang mau mungkin terdorong untuk bertanya masalah itu. Yang pertama dalam masalah tanah. Masyarakat bisa bertanya tentang masalah bagaimana statusnya tanah, bagaimana sengketa tanah seperti apa, bagaimana ngurus daftarkan tanah, bagaimana ngurus sertifikat, ini tanah saya, ada sertifikat, kenapa ini ada orang yang ngaku, bagaimana cara saya mensikapinya. Mereka bisa berkonsultasi. Mereka bisa berkonsultasi terkait dengan hukum keluarga, bagaimana ada yang kayak adik-adik ini bisa konsultasi ke Halo JPN, bagaimana sih cara ngurus surat ini, kami mau menikah nih. Nah, kira-kira gitu. Gimana nanti ngurus akte anaknya seperti apa, kemudian bagaimana termasuk bagaimana misalnya ada yang mengalami kejadian, mereka merasa bahwa mereka kok kayaknya kena KDRT, apa yang harus saya lakukan supaya hak-hak mereka itu jangan dipendam, kemudian sakit ini dirasakan sendiri, tapi mereka dapat konsultasi, saya harus kemana supaya ini tidak terulang lagi. Kemudian mereka mau bikin perjanjian, mau bikin usaha, caranya seperti apa, segala macam. Jadi kelompok-kelompok permasalahan yang bisa ditanyakan secara langsung. Nah, di samping itu, ya, bagi aparatur dari pemerintahan daerah, kepala dinas di kabupaten, kota, kalau mau pengadaan barang,
kalau mereka pengadaan barang, kalau ada mau konsultasi, mereka bisa minta pendampingan hukum, supaya nanti jaksa pengacara negara akan memberikan masukan-masukan, saran-saran bagaimana supaya pengadaan barang ini tidak ada risiko hukum di kemudian hari, gitu. Di samping itu, dengan adanya pendampingan hukum dari jaksa pengacara negara, maka si pelaksana tadi akan menjadi lebih tenang, karena mereka mungkin tidak harus menghadapi gangguan macam-macam, karena jaksa bersama mereka dalam pendampingan itu. Kalau pemerintah daerah mau bikin peraturan wali kota, peraturan bupati, mereka mau bikin peraturan, kemudian supaya peraturannya itu bagus, dalam arti nanti kalau digugat uji material itu tidak dibatalkan, bagaimana caranya? Mereka bisa minta pendampingan. Mereka bisa minta pendampingan kalau pemerintah daerah dalam pengadaan barang atau dalam proyeknya mereka ada kontrak, mereka bisa minta pendampingan. Jadi jaksa pengacara negara akan mewakili pada saat mereka digugat, jaksa pengacara akan membantu pada saat mereka harus menggugat pihak yang lain, jaksa pengacara akan membantu pada saat ada pihak yang lain kewajiban pembayarannya belum dipenuhi, kita ada bantuan hukum untuk merecovery keuangan negara. Kalau minta pendampingan saat proyek berjalan, kami akan mendampingi supaya nyaman dan aman. Jadi sebenarnya luas sekali sih. Cakupannya sangat luas. Cakupannya luas sekali. Nah, seperti itu. Ternyata di kejaksaan ada produk namanya Halo JPN. Jadi masyarakat umum maupun yang di pemerintahan bisa mengakses ke Halo JPN untuk berkonsultasi ataupun untuk bertanya seputar masalah hukum yang dihadapi. Iya, baik Pak. Saya mau tanya lagi itu Pak Kajati, Pak. Silakan. Iya, baik Bapak. Saya mau tanya Pak, terkait perkembangan sidang perdana Trans Papua ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak supaya masyarakat umum juga bisa tahu bagaimana perkembangannya Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau di Papua Barat, selain itu masih banyak perkara-perkara yang sedang kita tangani. Kita mewakili pihak tergugat. Untuk Trans Papua, kita justru mewakili Bapak Presiden, ya, melalui Seknek kepada Bapak Jaksa Agung, melalui Pak Jamdatun dan ke kita. Nah, perkembangannya saat ini bahwa dalam pengadilan tingkat pertama, ya, pengadilan negeri Manokwari, justru luar biasa, ya, keputusannya itu putusan pengadilan sudah ada dan eksepsi kita itu diterima, dan itu eksepsinya bersifat eksepsi yang absolut. Artinya bahwa pengadilan negeri Manokwari dalam kaitan dengan kewenangan absolutnya itu tidak berwenang. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, saya mau sampaikan sebenarnya bukan hanya soal putusannya saja, tapi bagaimana prosesnya. Nah, ini yang paling penting, artinya terkait dengan bagaimana kesiapan SDM kita. Nah, karena menyangkut masalah keperdataan ini banyak sisi, banyak segi yang harus betul-betul dipersiapkan, ya. Karena ini soal beban pembuktiannya yang masing-masing pihak itu harus betul-betul kuat. Nah, oleh karenanya kami di Kejaksaan Tinggi Papua Barat ini sungguh-sungguh menjalankan amanah itu, apalagi ini perintah pimpinan yang harus kita amankan, dan secara normatif, secara juridis, nah kita terus berjuang, jadi melakukan diskusi-diskusi kelompok dengan para JPN, mencari sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber juridis terkait yang dipersoalkan, karena kita tahu hukum ini kadang-kadang tidak hanya seperti membalikkan telapak tangan, ya, tetapi setiap case ada karakteristik, dan ini karakteristiknya sangat luar biasa karena banyak pihak, banyak pihak-pihak di situ yang terkait, ya, termasuk apakah tanah-tanah yang masih dalam penguasaan negara, ada tanah yang hutan lindung dan seterusnya. Nah,
Nah, tetapi intinya adalah bahwa kewenangan kita, kewenangan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara mewakili pemerintah ini sangat luar biasa, karena betul-betul kita jadikan sebagai momentum ya, menunjukkan bahwa kami mewakili negara, kepentingan negara. Dalam konteks ini kita harus memenangkan hak-hak negara. Itu memenangkan hak negara, dan tentu memang tidak sesederhana yang dibayangkan, karena orang kan hanya melihat di hilirnya saja putusan, tapi bagaimana prosesnya. Nah, itu kami lakukan secara ya solid, ya berjibaku, dalam arti mencari sumber-sumber pembuktian yang harus kami lakukan melalui diskusi-diskusi dan dinamika kelompok. Jadi sekali lagi saya kira ini satu bentuk kepercayaan dari negara, kepercayaan dari pimpinan kepada Kejati Papua Barat yang harus kita emban, dan ya dalam konteks persidangan, konteks perkara yang harus dimenangkan ya, dan itu kita lakukan. Jadi sebenarnya berapa untuk kasus ini? Luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata kejaksaan ini tidak hanya menangani kasus-kasus pidana saja, tetapi juga kasus perkara perdata yang seringkali terjadi di sekitar kita. Nah, ternyata Datun ini dalam kepemimpinan Bapak Jan Datun memperoleh banyak apresiasi ya Pak, yang telah mampu meletakkan fondasi kuat institusi Datun. Nah, Bapak, saya mau bertanya, bagaimana kiat-kiat yang Bapak terapkan dalam rangka take off Datun menuju Indonesia Emas tahun 2045? Oh, baik. Pertama-tama saya sampaikan dulu bahwa jangan ragu-ragu Pemda, BUMN, BUMD itu mewakilkan kepada jaksa pengacara negara di semua kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri. Perkara-perkara yang kita tangani itu 95% menang, ya, dan jarang sekali lawyer yang memenangkan 95%, ya. Dan semua perkara yang mengajukan gugatan kepada presiden, baik itu perdata, keputusan presiden berkaitan dengan TUN, maupun uji material di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, kami yang akan mewakili presiden, kami akan menjaga presiden, ya. Dan itu di semua wilayah, kami punya jaringan di semua wilayah yang akan membela pada saat presiden digugat, ya. Dan kemudian kami menjamin bahwa penanganan perkara yang ditangani oleh anggota kami di Kejaksaan Negeri akan memberikan kualitas layanan yang terbaik, ya. Jadi kami akan secara reguler mengecek dari laporan-laporannya, kami akan membantu mensupervisi pada saat memerlukan konsultasi, kami akan mengupload bahan-bahan ke website Idatun namanya, di mana Kejaksaan Negeri JPN itu bisa mendownload contoh-contoh perkara sejenis yang sedang mereka tangani, sehingga untuk menjamin bahwa mereka menangani perkara itu dengan cara dan materi yang optimal dalam rangka menjaga tingkat keberhasilannya 95%, ya. Perkara-perkara yang kami tangani yang kebetulan kalah itu bukan karena kesalahan dalam teknis penanganan. Kami janjikan penanganan optimal untuk semua perkara, tetapi memang posisi bahannya sendiri juga mengandung kelemahan sehingga kemudian dibatalkan dan kalah, ya. Nah, dalam rangka mempersiapkan
Indonesia ke depan, maka Pak Jaksa Agung sudah memerintahkan kepada kami untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi, ya. Karena negara kita tidak bisa terus hingar-bingar dengan pelanggaran-pelanggaran korupsi. Sehingga dari sisi citra internasional, kita saat ini menjadi negara pertama yang paling banyak perkara korupsinya. Ya, 10 tahun yang lalu Cina perkaranya lebih banyak, ada 2 kali lipat kita, ya. Tetapi dengan beberapa peraturan hukum mereka, pengendalian sistem mereka, kemudian semua kegiatan pengeluaran itu semua pada pakai satu aplikasi, ya, sehingga kemudian penyimpangannya berkurang jauh. Dan kemudian Anda bisa lihat 10 tahun terakhir pembangunan Cina seperti apa. Semua larinya ke pembangunan negara, gitu. Jadi dari contoh seperti itu, sehingga dengan adanya gugurnya Cina dari jumlah perkara korupsinya, maka yang nomor 2 saat itu naik. Jadi kita nomor 2, sekarang nomor 1. Nah, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan peran kejaksaan untuk menjaga supaya tidak terjadi korupsi. Pak Jaksa Agung dalam berbagai kesempatan minta itu menjadi prioritas pencegahan, ya. Dan itu tidak ditugaskan ke Pitsus. Pitsus harus menangani profesional semua perkara semaksimal mungkin, maka itu ditugaskan pencegahan kepada bidang kejaksaan di bidang perdata dan intelijen, ya, untuk mengefektifkan peran pencegahan ini supaya tidak terjadi risiko hukum. Nah, strategi ke depan tentu saja harus lebih giat lagi menawarkan, mendorong supaya tidak terjadi risiko hukum, untuk supaya tidak terjadi kerugian. Kalau kerugian negara dalam kegiatan pembangunan maupun pengadaan itu tidak terjadi, maka kontrak-kontrak itu bisa berjalan optimal untuk kepentingan rakyat. Pembangunan jalan kalau tidak dikorupsi jalannya akan bagus, nggak gampang rusak. Jalan kalau pembangunannya tidak dikorupsi, maka nggak belok-belok begini. Jalan kalau tidak dikorupsi, Anda kalau naik mobil nggak naik turun begini, gitu. Nah, sehingga yang untung siapa? Yang untung rakyat. Sehingga peran kejaksaan dalam mencegah korupsi ini itu perlu ditingkatkan dengan peran daripada bidang datun, jaksa pengacara negara, untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tadi. Itu kira-kira deh kalau strategi ke depan kita. Baik, siap, luar biasa ya, ternyata meskipun dengan angka kasus korupsi yang sangat tinggi, kejaksaan di sini sangat dioptimalkan. Seperti perintah Bapak Jaksa Agung ya, harus dioptimalkan, baik itu pencegahan maupun penanganan tersebut. Saya lanjut ke Bapak Kejati, Pak. Di media sosial Kejaksaan Tinggi Papua Barat ini beberapa kali JPN Papua Barat mendapatkan penghargaan, diantaranya dari Pertamina, PLN, dan juga tentang pendampingan pembangunan negara Sibut. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak mengenai penghargaan-penghargaan yang sudah diraih oleh Datun Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Pak. Ya baik, tapi sebenarnya ini jangan sampai kita jadi jumawa atau riak ya. Biasa kalau keberhasilan itu kita anggap sebagai tanggung jawab kita sebenarnya ya. Nah, tapi barangkali sebagai media komunikasi untuk menyampaikan kepada masyarakat dan stakeholder, meyakinkan bahwa tentu harus ada bukti ya, bukti yang bisa kita capai sehingga para stakeholder ini tentu lebih yakin lagi untuk memberikan kepercayaannya kepada kita. Dan memang benar beberapa waktu yang lalu kita menerima ya banyak penghargaan sebagai bentuk apresiasi
para stakeholder, para prinsipal kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, karena kita berkomitmen untuk secara berkolaborasi membantu mereka sebagai kuasa-kuasa mereka dalam rangka mewakili di pengadilan. Ya, katakan misalnya termasuk di luar pengadilan, ya, termasuk di luar pengadilan. Seperti Bandara Siboru itu nilainya fantastis, itu hampir 1 triliun, ya, untuk pembangunan bandara itu, dan kita dampingi secara konsisten, bekerja sama dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Fakfak, para jaksa pengacara negara di Kejati, Asdatun dan timnya, kemudian di Papua di Fakfak secara berkolaborasi. Nah, sampai akhirnya diresmikan oleh Bapak Presiden. Nah, ini satu bentuk komitmen. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, konsistensi terhadap pelaksanaan, tidak ada kutipan. Ya, itu tadi Bapak Jamdatun secara detail sudah sampaikan, jangan kita menuduh korupsi di sana padahal kita. Nah, ini betul-betul kita terapkan sehingga trust, kepercayaan dari stakeholder itu betul-betul pulih. Nah, seperti misalnya di Pertamina. Nah, itu adalah aset vital Pertamina yang ada di Fakfak. Ya, tapi dengan berbagai upaya kita bahkan menempatkan JPN langsung bermukim sementara di Fakfak karena mengingat jarak, transportasi yang sulit dan tentu membutuhkan dana besar, kita tempatkan ke sana. Nah, dipersiapkan kita terus diskusi baik secara online langsung. Nah, akhirnya itu terselamatkan, aset negara itu terselamatkan, ya. Ya, kalau prinsipal dalam hal ini Pertamina memberikan apresiasi, sebenarnya bagi kami ini tugas kita, ya. Tidak itu yang kita harapkan. Ini panggilan kita, dan ini yang mau kita tunjukkan sebagai amanat dari pimpinan Bapak Jaksa Agung, Bapak Jamdatun, bahwa ini keikutan kita. Tetapi bahwa beliau-beliau memberikan apresiasi, ya kita juga harus berterima kasih, ya. Sama halnya misalnya di Trans Papua dan banyak perkara lain yang juga memberikan apresiasi kepada kita. Tetapi intinya bahwa ini semata-mata karena kita menjalankan tugas, itu saja. Bahwa masyarakat memberi apresiasi, ya itu juga tidak bisa kita cegah. Tetapi bukan itu yang menjadi hal utama atau sasaran kita. Kita menjalankan fungsi kita dengan baik. Ya, mudah-mudahan seperti yang sampaikan Bapak Jamdatun, kita harus memenangkan satu pertandingan, dan ketika kita menang, bahwa diapresiasi, saya kira itu hal yang biasa-biasa saja. Saya kira begitu. Semoga dengan pencapaian ini, penghargaan, apresiasi ini bisa menjadikan motivasi untuk Sidang Datun Kejaksaan Tinggi Papua Barat bekerja lebih giat lagi, lebih mantap lagi ke depan. Terima kasih, ya. Ya, baik Pak Jamdatun. Bagaimana supporting Datun, Pak, terhadap penyelenggaraan pemerintah, khususnya di daerah yang bersih dan berwibawa? Oke, jadi gini ya. Pemerintahan daerah itu menghadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelayanan dan fungsinya itu menghadapi beberapa risiko hukum, ya. Risiko hukum yang pertama itu kalau mereka salah membuat langkah, membuat kontrak, membuat keputusan, di samping proyeknya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana karena kontraknya salah, mereka akan menghadapi risiko keperdataan. Jadi bisa digugat, ya. Kemudian berkaitan dengan uang prestasi atas kontraknya. Yang kedua, mereka kalau dalam menyelenggarakan pemerintahan itu dalam membuat keputusan, ya, itu salah dan ada yang dirugikan. Misalnya bikin izin, ya, izinnya kemudian ada pihak yang dirugikan karena ada tumpang tindih, ya. Kemudian izin diterbitkan, tetapi kemudian di kemudian hari orang baru tahu bahwa yang punya tanah
itu tidak tahu bahwa di tanahnya ternyata pemerintah daerah itu ngasih izin kepada orang lain, ya. Atau kemudian masyarakat atau badan hukum mengurus izin, tapi nggak diproses, ya, nggak diproses sehingga mereka dirugikan. Mereka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ya. Sehingga pemerintah dalam membuat keputusan, membuat perizinan, melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka menghadapi risiko gugatan tun, ya. Yang ketiga, pada saat mereka akan membuat peraturan, misalnya peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, apabila mereka membuat peraturan tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan peraturan, itu ada dua ajas yang sangat penting, yaitu ajas pembuatan peraturan, prosesnya, tahapannya harus dilakukan. Yang kedua adalah ajas materi muatannya, sehingga nyusun peraturan di dalamnya kemudian ada kalimat atau kata yang menimbulkan multi interpretasi, dan kemudian ada pihak yang dirugikan akibat peraturan itu. Misalnya tadinya ini areal ini adalah areal bebas, areal untuk bisa diajukan izin. Tapi kemudian dibuat peraturan menetapkan bahwa ini termasuk dalam RT RW-nya berubah. Areal ini kemudian dijadikan jalur hijau, padahal orang sudah punya usaha di situ, ya. Maka dengan adanya itu jalur hijau, maka orang ini akan dirugikan, gitu. Dia bisa mengajukan gugatan untuk uji peraturan itu untuk dibatalkan, gitu. Sehingga pemerintah daerah itu menghadapi risiko dalam legal drafting, penyusunan peraturan. Di samping itu, kadangkala pejabat pemerintah secara personal itu kadangkala salah menganggap apa yang disebut sebagai diskresi, ya. Mereka pikir bahwa mereka punya jabatan, mereka bisa mengambil keputusan, ya. Termasuk mereka berpendapat bahwa saya mau mengambil keputusan cepat, peraturannya harus tahapan begini, tapi saya maunya cepat. Saya tidak penuhi peraturan itu, tetapi saya pikir saya berniat baik, saya bikin keputusan seperti ini. Tahu-tahu dalam perkembangannya tidak sesuai perhitungan, tahu-tahu negara dirugikan, maka kemudian terpenuhilah risiko pidana, melanggar peraturan atau menyalahgunakan kewenangan dan terjadi kerugian keuangan negara. Maka ini risiko tindak pidana korupsi. Sehingga pemerintah daerah secara badan hukum dia menghadapi risiko perdata, risiko tun, risiko uji material secara personal pejabatnya. Kalau tidak hati-hati, maka dia bisa menghadapi risiko pidana. Kadangkala unsur pidana korupsi itu tidak mensyaratkan harus diuntungkan dia. Dia nggak dapat keuntungan tapi menguntungkan orang lain, masuk di situ. Nah, dengan demikian ini kan bahaya, kasihan mereka. Banyak sekali yang menjadi korban akibat daripada ketidakpahaman, ya. Maka mau tidak mau jaksa pengacara harus berperan membantu memberikan konsultasi hukum kepada mereka untuk membantu jangan sampai orang-orang baik ini tahu-tahu terkena risiko hukum. Nah, fungsi itu ada di fungsi bidang perdata dan tun,
maka memang harus dilakukan untuk menjaga kepentingan pemerintah, untuk menjaga kepentingan pejabat-pejabat di pemerintahan daerah yang orang-orang baik supaya tidak menghadapi risiko hukum. Biar nanti yang kena risiko hukum memang berniat jahat aja, gitu. Itu kira-kira deh maksudnya. Ternyata support system dari Jatum ini sangat amat diperlukan ya Pak untuk penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Saya lanjut lagi ke Pak Kajari Pak. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak terkait kunjungan langsung dari Jamdatun ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat? Wah, ini menjadi pertanyaan puncak kali ini ya. Jadi baik, setidaknya menurut saya ada 3 hal ya. Ada 3 hal penting atas kunjungan Bapak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara beserta tim. Yang pertama tentu ini menjadi momentum evaluasi dan supervisi. Nah, tentu evaluasi dan supervisi bagi kami dan jajaran sampai ke kejaksaan-kejaksaan negeri ini sangat diperlukan untuk melihat bagaimana kekuatan menjalankan fungsi manajerial khususnya di Datun. Bagaimana kekuatan leadership, ya, bagaimana Kajati, para Kajari ini mampu memimpin, ya, menggerakkan Datun ini menjadi satu organisasi, satu bidang yang betul-betul mumpuni dalam menjalankan tugas dan perannya. Nah, jadi evaluasi ini tentu menjadi arena untuk introspeksi, ya, memberikan supporting kepada kita tentang apakah yang kita kerjakan selama ini sesungguhnya sudah on the track atau masih harus perlu ada perbaikan-perbaikan, ya. Tetapi tentu kami menyadari bahwa semua kita pasti berkekurangan, ya. Tetapi dari sisi evaluasi dan supervisi ini akan memberikan perkuatan baru bagi Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan jajarannya yang ada di Kejaksaan Negeri. Nah, yang kedua, saya memaknai bahwa ada upgrading knowledge. Jadi tidak hanya sharing knowledge, ya, tapi peningkatan pengetahuan, pemahaman tentang fungsi dan peran Datun. Ya, terus terang, ya, bukan karena beliau ada di sini, tapi bagi saya beliau ini adalah pustaka berjalan. Ya, kita tahu tadi pertanyaannya cukup bagus bahwa Datun ini kita lihat sekarang kan soalnya ini sudah take off, ya, pondasinya sudah kuat dari sisi tata kelolanya, regulasinya sudah kuat, aturan-aturan SOP-nya sudah rigid, kemampuan SDM-nya sudah sangat mumpuni. Nah, kemudian bidang-bidang derivasi bidang itu mana-mana ini masuk, ya. Itu hanya secuil yang disampaikan beliau, belum lagi misalnya banyak bagaimana kita diarbitrasi dan seterusnya. Ini yang sangat membutuhkan energi, ya, jaksa yang mumpuni. Nah, tapi itu kan di Kejaksaan Agung. Nah, makanya kita yang di daerah ini ya kan harus ikut, ya, kita harus ikut. Nah, oleh karenanya kehadiran beliau dan tim bagi kami ini luar biasa, ya, sehingga ada pemahaman-pemahaman baru yang terderivasi, ya, terdeliver ke kita, sehingga ini bisa menjadi asupan baru bagi kami dalam rangka menjalankan tugas fungsi. Jadi ada upgrading, bukan hanya sharing, ya, tetapi betul-betul bahwa baik dari sisi SOP, aturan-aturan regulasi dan bukti-bukti pelaksanaan tugas fungsi Datun itu bisa menjadi benchmarking bagi kita, ya, apa yang dilakukan di Kejaksaan Agung. Nah, yang ketiga tentu ada momen hoping. Jadi pengharapan ini, ya, bagi Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan jajaran. Nah, iya kan? Kenapa? Karena terus terang di kita, ya, pimpinan para Jamdatun dulu kita sangat hormati beliau-beliau, ya, sebagai ahli-ahli yang mumpuni di bidangnya, ya. Tetapi harus diingat bahwa konteksnya sekarang sangat berbeda di era digitalisasi, ya, di era borderless namanya, ya. Tak ada lagi garis pembatas, semua bisa, ya, bahkan nasional, transnasional, internasional. Nah, jadi tantangan Datun ini bukan semakin kecil, tapi semakin kompleks,
Itu sehingga dibutuhkan ya orang figur yang memang cocok, dan beliau memangku itu maksud saya. Nah, sehingga maka saya katakan tadi, hopping dalam arti ini bisa menjadi sumber energi baru bagi Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan jajaran, menjadi suntikan darah baru, ya kan, bahwa kita harus bisa, walaupun kita cuma 6 orang, tapi kita harus bisa tertib hukum di tanah ini dari sisi melaksanakan tugas fungsi Datun, itu maksudnya. Jadi saya kira sangat luar biasa, saya sangat berterima kasih ya, bahwa amat sangat jarang ini pimpinan ya di level Jaksa Agung Muda yang sampai turun ke daerah untuk melihat secara langsung benar nggak sih kerja-kerja kita ini, atau bagaimana dampaknya ke masyarakat, diterima enggak. Nah, ini sangat luar biasa, sehingga kita bisa introspeksi, kita bisa melakukan perbaikan, kita bisa melakukan akselerasi yang utama ya, akselerasi dari apa yang sudah beliau sampaikan supaya ini menjadi darah segar baru bagi kita, suntikan, sehingga kita akan semakin kokoh kuat untuk menjalankan tugas fungsi dan peran Datun itu ke masyarakat. Saya kira begitu. Ternyata membawa manfaat yang sangat besar sekali ya, dengan adanya kunjungan Bapak Jam Datun langsung ke Papua Barat. Kita selain bisa sebagai wadah introspeksi, kemudian juga sebagai wadah sharing and upgrading knowledge seperti kata Pak Kajati. Terakhir Pak, ke Pak Kajati dulu, closing statement dari Pak Kajati mengakhiri podcast Om Jaksmart kali ini. Ya, baik. Datun ini sangat seksi. Ya, Datun ini seperti seorang gadis yang luar biasa cantik, seksi, dan karena seksi harus dijaga. Karena seksi maka harus diberi penghormatan dan tempat tertinggi. Nah, sehingga keseksiannya harus bisa membawa dampak positif ke masyarakat. Saya kira begitu. Nah, itu tadi dari Pak Kajati Papua Barat yang terkait Datun itu seksi. Nah, dalam tanda kutip ya, apa? Nah, terakhir closing statement dari Pak Jam Datun nih. Oh baik, terima kasih. Maju terus kejaksaan di wilayah Papua Barat, maju terus berikan layanan terbaik. Si seksi ini akan membackup di belakangmu. Wah, kira-kira gitu. Saling melengkapi ya, benar sekali. Demikianlah podcast Om Jaksmart kali ini bersama Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Terima kasih. Dan juga bersama Bapak Jam Datun Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini. Demikian podcast, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.